Bikin saya waktu itu membikin KIR, ting jejak digitalnya teh berisisa-sisa ada nggak di sekitar KIR, kursus instruktur rimbawan. Nah itu baru KIR, dengar ya. saya. Saya kan ketua dewan pengurus, harus mendidik, menciptakan generasi terbaru, Kang Tono. Sementara kami ini mahasiswa, kan? Ngerti naon ilmu ngajar tuh nggak sakadar ya tidak. Saya menciptakan produk namanya kursus instruktur rimbawan. Jadi ketika Kang Tono mau jadi siswa nanti itu setidaknya kami ada bekal calon-calon instruktur itu bagaimana menghadapi siswa, kumaha cara bertatap muka, rencana tindak gitu kan. Jadi cara berpikir, betul, pembekalan lah ya. Pembekalan lah. Jadi kita tuh harus. Nah, sementara kemampuan berbicara di hadapan publik itu tidak setiap orang. Betul. Kemampuan itu nggak semua orang bisa. Kemampuan tidak semua orang bisa. Itu mah sudah talent, dan manusia mah tidak multi talent. Jago di lapangan tuh ngomong, tapi ketika disuruh ngomong ngadeg-deg, baca terawat. Nah, setidaknya besoknya kita belajar semua nih calon-calon instruktur itu. Salah satu instruktur yang ngajarin itu adalah Brimob juga. Pendalaman tuh begini. Kebetulan saya resep lempar pisau pada saat itu, nggak manfaatkan tenaga itu. Jalan gue lempar pisau, kan diajar orang tuh. Mereka punya spesialis lempar pisau ya? Ya, pada saat itu. Terus menembak, makomo, gitu kan. Itu memangnya kapesta. Nah, terjadi kerjasama. Akhirnya saya menghadap sebelum pendidikan dasar. Rasanya perlu kerjasama nih. Gitu. Ternyata di welcome-keun pisan, Disambut dengan baik ya? Disambut dengan baik, karena simbiose mutualisme. Lamun ayeuna mah kredit poin berenangnya. Ting zaman bar itu saya nggak ngerti lah. Pada saat itu bersuratlah kepada Komandan Satuan Brimob Polda Jabar. Isi surat yang saya tanda tangan itu perkenaan kiranya Brimob membimbing dan membina kami untuk menjadikan Dewan Pembina Rimbawan. Satu yang menjadi latar belakang tidak bisa ada kedekatan emosi antara Pak, terakhir beliau letnan kolonel pensiunnya, kalau kolonel Pak Tamrin terakhir kolonel, karena sesepuh Brimob dari mulai masuk ke Brimob sampai ke pensiun Brimob, dia tuh sales militer lah gitu kan, gitu. Dan itu US Army look lah, baju itu dari Amerika, udah keluar anti Amerika itu dah. Nah, perlu apa kamu? Gitu, itu jadi seru gayung bersambut tuh. Perlu truk, perlu tenda peleton, perlu radio komunikasi, sok nandai, sudah gitu. Setelah obrol-obrol agak loncat-loncat saya ya. Turunlah surat, kita bersurat, tengah arti tembusannya ke mana? Pokoknya ketua dewan pengurusnya bersurat. Tiba-tiba ada jawaban. Jawaban nanti lamun ayeuna mah Tidan Korp Brimob. Dan Brimob itu pusat ya? Pusat, yang ada mah dipimpin Bintang 3. Setahu saya, bukan setahu, pasti Bintang 3 sekarang. Dulu mah Korp Brimob teh dipimpin nanti kolonel, pusat pus Brimob. Saya dapat tembusan. Diresponnya langsung dari pusat? Direspon tuh dari Mabes Polri, tapi Korp Brimobna, gitu kan. Tembusan tuh banyak gitu kan. Asop Kapolri segala macam. Menunjuk akhirnya karena kita bersurat kepada Komandan Satuan Brimob Penguasaan Jawa Barat gitu ya. Akhirnya di dalam keputusan itu menunjuk Kompi 5125
suka jadi menjadi dewan pembina MPK Rimbawa formal. Jadi eta geus bisa ngelak lagi dan nu nanda tanganna oge di Jakarta eta teh surat teh. Ya hierarkinya saya nggak tahu. Mungkin kita dari mahasiswa bersurat ke Dansat, ya keputusannya apakah boleh, mungkin saya tuh setuju atau tidak. Ini pun dikeataskan, dikejakartakan. Namun ayeuna mah di Kelapa Dua kan dari Kelapa Dua teh turun disposisinya menunjuk Kompi 5125 menjadi pembina Rimbawan. Cukup kaget juga mungkin ya. Mungkin di pikiran Akang mah hanya disetujui dari Jawa Barat aja. Ya. Jawa Barat aja. Gitu. Ya. Sayang, tapi bisa juga Den mungkin ditelusur lamun bagus pindah-pindah sekretariat ya. Nah ketikan pada zaman itu makan tindisan teh ngetik juga fotokopi atau hari aya fotokopi itu kan tindisan teh lamun make karbon, kertas karbon dulu ya. Itu ada eta teh ngan apakah arsip tapi dipastikan kalaupun masih ada nah pasti geus hancur atuh udah kertas. Kemungkinan sih. Kemungkinan tapi, coba besar. Nanti kita ini. Tapi jejak foto ada. Saya bisa menerangkan ini. Nah, 5125 tuh suka jadi ya. Itu mah atuh Den nyatreukna nya tenda peletona nya PRC na. Naon PRC apa? Apa PRC? PRC itu personal portable radio komunikasi. Aya ningan sok di tentara nu digandong nu diangkat-angkat. Teu hebat kumaha tuh gagah Rimbawan teh. Di tentara teh memang portable. Kan hari teh baterai teh 8 euy. Usina teh. Jadi ngehidupin teh kalau lagi teh gede gitu ya. Pada saat survival teh. Nanti buka kita samakan jam, nanti 1 jam sekali kita buka karena untuk ngawet baterai kering itu baterai ABC. Iya. Tidak boleh iklan sebenarnya baterai ABC ada Eveready ya ABC kita diawet-awet. Jadi atuh eta mah ada frekuensi mah eta mah ada sudah head to head atau eta mah. Jadi ngomong tuh pakai telepon gitu. Demikian pada diganti gitu kan. Jadi ngomong tuh eta frekuensi teh enakeun cetek. Kita mengenal sampai alutsista seperti itu. Saya lapor, Pak, gimana ke bapak saya? Gimana ngegunainnya? Oh, begini. Ada instruktur non formal saya itu di rumah, bla 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 ada. Diangkatlah Kompi 5125 menjadi pembina. Pada saat itu komandan Kompi 5125 itu adalah komandan kompinya itu adalah Kapten Toiran Hartono. Karena sudah ada keputusan dari Korprimob bahwa menunjuk, maka harus ada pelantikan. Oke, ada inisiasinya ya. Ya, dilantiklah Pak Toiran Hartono ini oleh Direktur AIKA pada saat itu, Pak Dr. Sadang Durrahman di Atpu resmi jadi pelantikan penyematan sal merah. Dilantik. Terjadilah proses pendidikan dasar yang nginjem truk teh ya, nya radio teh. Jadi masih ingat hubungan emosional itu ya dengan Pak Tarsim Saputra. Pak Tarsim Saputra almarhum. Ya. Pada saat itu pangkatnya masih Sersan Mayor. Dia mendampingi di lapangan gitu. Mendampingi di lapangan. Terus Pak Awan Setiawan, pada Bintara, yang terakhir pangkatnya pada Pelto dan kedua beliau sudah almarhum. Pak itu mah Pak tadi itu siapa? Pak Tarsim mawatre sampai ngalatih binjas heula ke turun bawa siji 7 teh euy. Lapangan dinas ya dulu ya. Untuk kesehatan. Nya diajar lapangan, nya mentenering sama beliau, teknik sama beliau, segala macam, segala ilmuna aya di dinya gitu ngajar, dan kebetulan juga suka ngajar. Terus berjenjang, berlanjut, berjenjang, bertahap. Kerjasama begitu ini kan. Nah, disitulah kita sebagai mahasiswa, ternyata beliau juga tidak merasa aku paling hebat. Karena beliau juga tahu. Saya ingat nanti
Ada papa-papa malah mau jadi abri mah tuh cenah begitu ngusul letnan 1. Ya. Letnan ya sarjana mah letnan 1. Letnan 1 dulu. Letnan 1 pada saat itu. Saya mah tetap cenah gitu. Dia mengadop ilmu kehutanan. Secara ilmu kehutanan kan kita bertahan di hutan teh ini, tanaman ini, tanaman ini lebih tahu gitu kan. Share di situ teh. Yang sekalipun naonan kalau mah praktek mah urang naonan. Terus tiap tahun berganti komandan kompi. Pada saat itu tuh Pak Toiran wakilnya adalah Letnan 1 Fahrurodin. Wadanki. Nah, menyuruh Pak Tarsim Saputra sama Pak Eman Sulaiman Brimob Sukajadi teh. Yang Pak Eman mah sudah almarhum, terakhir pangkatnya kalau tidak salah kapten lah, sudah jadi perwira. Dah. Jadi kenal dengan banyak personil. Ganti komandan kompi Pak tadi itu Pak Toiran pindah ke kompi 5123 di Lebih Gajah. Oh iya, Lebih Gajah. Wadankinya Pak Fahruddin naik menjadi komandan kompi. Karena kenal dari zaman Wadan, hubungan hotline. Kenalah dengan setelah itu menempatkan instruktur ke lapangan tuh Pak Sisman. Pak Sisman ya. Pak Sisman, Pak Suryana Avandi, Pak Prabowo, terus Pak siapa orang terakhir dia tugas polisi umum jadi AIRU di Pangandaran. Betul, ada ahli renangnya. Libatkan Nujara Rago di nanti dimanfaatkan, gitu ya. Trik mahasiswa lah saat itu. Berganti komandan kompi ketika ada kerusakan alat di sini, saya malah lari ke Sukajadi. Dan komandan Sukajadi ini pindah ke situ mutasi. Satu saat pindah ke Banten. Balik beres Pak Fahrurodin. Naik pada Lio. Jadi komandan kompi. Tambah akrab karena memori Rimbawan ini di hadapan anggota yang belum menjabat dan Wadanki dan Danki sudah ada kenal, jadi begitu datang tuh, "Woi, lus," nah gitu kan. Gitu, apalagi saya secara kekerabatan personal, saya lah bagian dari keluarga besar itu. Tapi kita proporsional lah mahasiswa kan, pada saat itu saya ngomong mahasiswa. Sampai pada saat itu teh pada Lio mah pernah membuka acara di kampus itu, kampus Cisauk. belum itu kalau Cisauk zaman dari ke Tanjung Sari sebelum ke pindah ke Jatinangor. Setelah ke Jatinangor itu tambah solid lagi karena akses tol sudah ada. Suka jadi asup Pasteur keluar Cileunyi, mawa mobil Land Rover perlengkapan alat Aqualung, alat penyelaman SAR, karena kan Brimob memiliki itu, memiliki alat kelengkapan SAR, punya LCR, punya Aqualung, alat-alat yang dunia permainan mahasiswa, sehingga beberapa, kalau nggak salah zaman saya itu 3 kali saya belajar LCR di Ciburui. Dayung ya. Di Ciburui tempatnya, karena kan momennya nggak ada. Di Ciburui naik truk. Pak Tarsimnya supir kan pengemudi. Nya supir yang ngelatih dayung dan itu segala bisa. Itu kan naik teh gagah itu. Mun teu nering da jago hiji teh ngarangkap we kitu nya da kualifikasi dari komando sih sebetulnya mah. Jadi ngajar beberapa kali kita latihan di Ciburui. Saya sebetulnya dunia yang itu yang tadi dikatakan LCR, saya mah sudah mengenali dunia pramuka. Yang saya adop lagi di dunia perguruan tinggi Rimbawan, sanu boga perahu karet, Brimob pasti boga perahu karet mah. Terus pakai Aqualung, pakai alat selam. Pertama kali atuh bikin heboh di kampus Jatinangor teh. Ada mobil Brimob dengan segala perlengkapannya.
juga heboh kan. Wah, jadi tontonan. Masih inget deh. Anu mau pakai alat peraga nanti si Kang Ogus. Oh gitu. Pakai alat selam segala macam. Tapi itu nyelamnya. Itu nyelam. Nah, teori dasar itu makan. Teori kering. Tapi kan gagah tuh mahasiswa saat itu anjir. Datang mobil Land Rover, tambah CG, bawa perahu, bawa alat-alat selam. Orang alat peraga aja resep ya. Dunia saat itu kan tuh begitu happy gitu. Di ongkosan tuh. Wah, luar biasa. Kontribusinya besar ya, terhadap Rimbawan. Ya, saya merasakan itu. Sampai pada akhirnya, saya tuh melihat, kita kan tidak punya kemampuan untuk kesehatan lapangan. Kadang-kadang, nu betul-betul gering, disebutnya ogohan. Dikasih trainingan. Dan tensoplas, gitu kan, hidung belang, cina gitu kan. Dah, saya berpikir keras lagi. Ini harus ada yang ngerti. Gering teh kudu ecek pan, lain cek Rimbawan gering mah tuh. Saya dengar cerita kalau zaman dulu tuh kalau sakit cuma pakai obat merah katanya kan. Pokoknya kepala di obat bereman atau hulu. Obat bereman, orang kan tidak punya. Saya enggak ada. Tapi cagir. Geringnya kudu ecek pan, cek ahlina, setidaknya para medis pan. Iya, betul. Entah cek Rimbawan gering mah tuh. Kamu cek ente mah percaya pisan. Saya berpikir lagi pada situ tuh. Kudu aya ahlina. Institusinya kan ada. Bersurat lagi. Kan itu udah dengan Pak Letkol Tamrin, karena sudah diarahkan ke 5125, karena suka jadi pada saat itu ada satuan dan ada satuan Brimob dan Kompi, ada Mako satuan dan Kompi 2 tete di dinya teh gitu. Lamun diurang mah meureun aya rektorat jeung dekanat. Gitu. Jadi satuan Brimob teh, komandan satuan atau yang di Jawa Barat itu di Sukajadi. Nah, ini yang kompinya bersebelahan gitu. Nah, saya juga menceritakan ini ada lupa-lupa inget kan, mungkin nanti itu agak terputus gitu. Nah, saya bilang, ya mah kudu dididikna ku ahlina. Bersuratnya tinggal minta Pak Toiran. Saya bilang, Pak Danki, gimana kalau nanti Rimbawan di lapangan dampingi bintara kesehatan lapangan lah. Oh, siap. Kan ayah, pasti ada Pak Mantri. Nah, yang merangkapnya itu adalah Pak Awan Setiawan. Diajar mountaineering ke anjeuna, jika ini ngebimbing kitanya, jeung Pak Sisman, jeung Pak Tarsim. Tapi beliau tuh mantri juga. Jadi aya anu gering teh sunti. Ayo mah pura-pura gering, sok kita lompat teh. Anu katinggalina gagah, malah teu meunang di kukumaha. Pakai stetoskop segala macam kan gitu. Sampai pernah ada bedah kuku loh. Kan orang pasti dasar jangan pakai kuku segala macam. Karena kuku kayak gitu hujan panas dingin, akhirnya kukunya jadi busuk. Bedah disedot gitu segala macam. Budaknya guguru bukannya pakai anestesi loh. Saya berpikirnya sederhana. Institusi ABRI sekecil apapun yang namanya bentuk rumah organisasi komando, itu pasti ada mantri kesehatannya. Iya, betul. Bagian kesehatan pasti ada tenaga kesehatannya ya. Pasti ada. Itu pas sudah perlengkapannya, protapnya gitu. Kan ada, tinggal ngomong dengan ngomong. Nah, kerjasama. Dilantiklah setiap komandan kompi menjadi anggota kehormatan. Secara formal, Kompi 5125 adalah pembina Rimbawan. Komandan Kompi adalah anggota kehormatan Rimbawan. Komandan Kompinya. Jadi setiap malah pada saat penutupan yang waktu long march itu, nah saya berpikir pinjam truk itu tidak ada dana. Yang tadi teh persoalan klasik budget. Wah, kalau nggak jemput bikin ke Papanda ya ini sebarahaeun duitna duit di mana geus we nginjem ka Brimob. Lumpangkeun Kang Tono CS teh dari Papanda ya. Ini bikin kasih tu Cileunca. Sebetulnya kadang-kadang saya berpikir sekarang Kang Dendi muji sorangan
hebat otak mahasiswa pada, Pada saat itu ya. Nggak bisa berpikir looking forward tentunya. Jadi kan luar biasa sih itu kan. Ngajemput mah apa yang terjadi pada saat itu kan di Long March kan Kang Tono mah titah lempang we. Perlengkapan kabeh dibawa lempang. Standby kan di situ Cileunca atau di situ Cileunca ka dieu mah pan sudah no problemo kan dari sisi handicap geografis. Dalila keneh ti Cileleuy ka Papandayan daripada ti Pangalengan kan dia ada jalan kan sudah bagus akses lagi zaman baheula lagi memang sudah bagus. Apa? Support dari komandan kompinya gila-gilaan pada saat itu. Dikawal pakai mobil Danki CG, dikawal pakai mobil CG kesehatan, backup gagah tuh. Jadi full support jadi. Full support. Ada ketekatan emosi. Terus begitu saya kenal dengan Pak Sisman, apalagi tahu ada historical di situ saya dengan Pak Sisman. Ya ternyata dengan anak sesepuh gitu kan. Jadi lebih ini. Terus Pak Sisman budakna kan si Teni Teguh, asuh. Terus Pak Kurdi. Jadi latihan tuh. Mountaineering itu latihanan di mana? Di jembatan kereta api teh. Di Jatinangor teh. Naon teh? Oh, cincin. Cincin. Brimob, alatna teh Brimob, nu ngalatih, praktekna Brimob, urang latihan dirinya jadi daratang mayar henteu. Jika da urang teh anu ayeuna urang teh puguh urang nya, teu cai mah iyalah pasti. Teu di honoran dah urang di mana. Tapi pada saat itu situasinya lain loh. Mungkin di value-nya gitu lebih ti duit lah karena hubungan betapa akrab gitu yang antara sebuah institusi yang penolakan diri fungsi abdi sebagai mahasiswa gitu. Jadi di situ. Karena memang dengan adanya pada masa itu politik pada masa itu sulit ya. Institusi abri itu bisa masuk ke dunia kampus ya. Sulit. Ini ada celah bisa bergabung gitu. Dan saya melihatnya kolaborasi. Kita kan minim equipment. Ya. Jadi simbiosis mutualis jadi bagus. Minim equipment. Pendekatannya siapa? Ya saya tidak bisa melepaskan historical orang tua saya kan. Nah begitu ketemu dengan Pak Tamrin saya nyebut Om, saya dikucek-kucek. Ada kedekatan emosi. Nah berlanjut berjenjang itu sekian tahun kemudian yang terputus historical ketika saya sudah lulus, sudah bekerja jadi hanya ada hubungan segala. Nah hanya saya pernah datang ke kampus yang di Jatinangor, tapi saya udah punya anak tuh pada saat itu. Ada MOU. Setelah Brimob Sukajadi pindah ke Cikeruh, ada MOU dengan Dansat itu. Cuman saya sudah bukan anggota aktif lagi nge-senior, semoga budak pernah datang. Penutupan Kang, datang. Kalau sebut historical kesininya, saya relatif tidak begitu update. Kenapa Kang Dendi? Saya bisa menceritakan sekalipun agak terpotong-potong historical saya. Kenapa sampai runut? Yang pernah terlibat secara personal, Sersan Mayor Sartono, yang terakhir Danki-nya, Wadanki-nya malah Palala, pada saat itu masih anggota jadi Wadanki, udah jadi Pertiwa Palala Suhala, terus ke Pak Kurdi, Pak Prabowo, Pak Suryana Avandi, terus Pak siapa lupa lagi yang orang Pangandaran, Pak Sisman, Pak Tarsim, dari tatanan anggota, dari tatanan komandan. Saya mengenal Pak Fahrurodin itu pada saat beliau masih Wadan. Dannya adalah Pak Tar. Jadi historical dari mulai anggota yang aktif di lapangan, Wadanki, Danki, sampai ke Mako di sini, sampai ke Pak Kolonel Tamrin, ada kerabat awalnya saya dengan Letkol Kamrin sih. Kenapa saya bilang? Karena ini saya declare loh, bisa nanti kawan-kawan kada yang saya tidak merasa benar dan bisa salah definisi, hanya bisa ditelusuri jejak langkah sejarahnya.
saya mendeklarasikan secara personal penyebab utama wawuhna Rimbawan jeung Brimob ya aratan saya. Ya. Itu saya declare. Saya declare itu. Nah ini confirm ya makan. Confirm. Ya. Ya. Nah itu. Sehingga saya tanyakan ke Kang Joko, tanyakan ke Kang Tendi, tanyakan ke Kang Esranto, pasti nggak iyahkeun. Oh, tulus mah. Gitu kan. Mungkin teman-teman angkatan FM yang tulus mungkin bisa tambahin di komen ya. Kalau ada yang nonton. Ya. Siapa tahu ada informasi tambahan silakan. Iya. Tapi saya sangat jelas ya kalau saya lihat. Sehingga kemarin yang Kang Bakti, Kang atuh nulis, siap. Nanti pun saya akan membuat testimoni. Dia ada jejak digital. Saya bisa menyebutkan A ini, B ini, C ini. Itu saya detail karena memang saya pelaku sejarah. Ya. Pertama dan utama. Setelah itu berjenjang bergenerasi baru. Ya. Ada dewan pengurus. Betul. Malah kesininya makan dengan Pak Christoporus. Ya, Nah, saya udah hilang, udah jauh. Begitu akrabnya saya mendengar hubungan dengan Pak Christoporus ya. Dedikasinya ke Rimbawan juga sebegitu gede, gitu kan. Setelah posisi di Jatinangor, itu saya udah. Ya puji syukur sih hubungan Rimbawan dengan Brimob yang mulai dengan oleh Kang Tulus itu sampai sekarang Kang masih begitu ya, masih terjalin. Memang sempat pada tahun berapa gitu kita tidak bisa bekerja sama dengan Brimob karena kita ada di internal kampus kita ketika UNBIM itu kan tidak mengakui eksistensi MPK Rimbawan tuh, jadi kita tidak bisa bekerja sama dengan Brimob. Ada masanya itu kan. Jadi ada 1 tahun pendidikan tuh kita tidak didampingi Brimob. Nah, kedepannya juga saya pikir dulu kita dilatih, menyahaya terusnya di papatahan. Betul. Next time kerja sama tuh. Iya. Jadi guru dan murid, entong saumur-umurna guru jeung murid, ieu teh nu murid kudu jadi sasora jadi guru. Betul. Di sini ada share knowledge. Iya. Dengan spesialisasi praktisnya, kita di backup teoritisnya. Ini sehingga ada simbiosis mutualisme tuh pengetahuan yang mungkin tidak kita tahu bisa diserkan terbatas. Demikian juga tentang ilmu kehutanan. Ya, betul. Kita orang kehutanan yang secara teoris kita mengetahui, secara akademis kita harus lebih pinter loh. Iya, pastinya. Kudu lebih pinter orang sekolah di kehutanan. Ketika praktis survival bertahan di hutan ceritanya jadi lain. Betul, dan hiji memang stylis pasukan di situ. Orang tapi kan setidaknya ya ini jadi masukan lah buat adik-adik angkatan kita untuk membangun lagi hubungan ini lebih intens lagi mungkin ya. Apa yang udah dibangun oleh Kang Tulus tuh jadi luar biasa. Akhirnya kita bisa tahu nih latar belakang kenapa MPK Rimbawan bisa bekerja sama hingga saat ini dengan Brimob. Luar biasa sih. Ya syukurlah tetap jalin komunikasi itu. Karena untuk membangun kerjasama itu diawali bukan sesuatu yang mudah dan memerlukan proses panjang. Segeralah, tetap dilestarikan, malah dikerjasamakan, kerjasama saling menguntungkan, saling share pengetahuan di situ. Sangat informatif kan. Jadi cerita yang menarik nih tentang. Sok naon deui. Sebenarnya kalau mau diangkat mau banyak kan. Cuman kan kita dibatasi oleh waktu juga. Saya sih karena mungkin waktu juga, saya sih lebih mungkin saat ini ada harapan-harapan dari Kang Tulus gitu. Buat organisasi kita apa sih? Buat MPK Rimbawan selanjutnya apa yang harus disoroti atau apa yang harus perhatikan atau pesan apalah terserah Kang Tulus. Saya balik bertanya. Sabara SKS Anda memberikan itu bisa jadi diktat sakit kurang. Tapi intinya setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Betul. Tapi ada benang merah di situ, benang emas di situ. Kehidupan berorganisasi berlanjut
berkelanjutan, bertahap, dan berjenjang. Koneksivitas, jika masih diperlukan, tetap hubungan dilestarikan. Ya, dijaga ya. Dijaga, bukan berarti habis manis sepah dibuang, Ya. tidak. Sehingga tadi saya katakan, ulah terus-terusan dilatih, atuh. Betul, betul. Satu saat sama-sama jadi pelatih, sehingga ada ini mahasiswa dengan konsep keilmuan kehutanannya ini sebagai praktisinya. Nah pasti sebagai manusia apapun hebatnya ada kekurangan, ada weaknessnya. Ya. Nah inilah Jadi kalau bangun bisa lestarikan. kalau bisa ditangkap, mungkin apa yang sudah dimulai itu dikembangkan ya kan. Yang sudah pernah dicapai itu nanti sama teman-teman anggota muda ya, Ya. lebih ditingkatkan lagi. Ya, apalagi tugas satu yang saya ketahui bahwa BRIMOB itu adalah tugas SAR, jiwa ragaku demi kemanusiaan, dan kita pun bagian dari pencinta alam yang suka ikut membackup operasi SAR, ketemu di medan yang sama, Ya. dengan medan bakti yang sama kemanusiaan. Ya. Kan koneksitasnya akan lebih click on. Ya, ya. Begitu, Kang Dendi. Setuju. Luar biasa. Kita akhirnya bisa dapat cerita-cerita banyak dari pelaku sejarah sendiri. Runutannya kita bisa dapat. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi pertemanan ini atau lingkaran ini bisa jadi banyak manfaat. Dan mudah-mudahan dari obrolan ini bisa jadi ya minimal kita bisa tahu lah apa cara berpikir Kang Tulus ketika itu sampai saat ini. Ya mudah-mudahan bisa dapat yang menyaksikan juga bisa dapat nilai-nilai yang baik. Ya, rekan sahabat yang menyaksikan apa yang tadi saya katakan, karena perjalanan waktu 40 tahun itu bukan perjalanan yang sebentar, masih ada terkoneksi yang terputus gitu kan. Sehingga kalau nanti kawan-kawan di angkatan 83 Rimbawan bisa mengomentari, itu akan lebih terkoneksi lagi gitu kan. Jadi kerjasama yang pernah dibangun antara Rimbawan yang sekian puluh tahun kemudian saya masih mendengar ada sama. Saya selaku dari keluarga besar dari orang tua Korp itu saya merasa bangga gitu kan. Terus pertahankan hubungan silaturahmi itu karena seperti yang tadi yang saya katakan bahwa jejaring itu diperlukan. Betul. Bukan habis manis sepah dibuang, tidak. Setuju, setuju. Nah itu, jadi bahasa silaturahmi itu di manajemen kan adalah jejaring. Bagus. Tetap pertahankan dari bagaimanapun dengan segala kekurangan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing ada situasi yang bisa saling dikerjasamakan gitu ya. Jadi tetap satu kerimbawannya bangga dengan atribut kerimbawanan MPKA yang kita miliki dengan segala kronika kehidupan. Tekudu rimbawan akur kabeh dalam pengertian kakenca kabeh henteu. Justru tidak ada faktor koreksi. Biarkan saja selama itu masih di dalam bingkai MPKA Rimbawan. Silakan kita untuk berekspresi. Betul. Tidak keluar dari bingkai kerimbawanan sebagai mahasiswa pencinta kelestarian alam. Begitu, Kang Dendi. Itu ada pesan dari Kang Tulus. Oke, teman-teman, mungkin kita bertemu lagi di interview selanjutnya. Terima kasih Kang Tulus. Siap. Sudah bisa tukar pikiran dan bicara. Iya. Sehat-sehat selalu. Amin. Sukses terus. Amin. Ngasuh cucuna. MUI. Mawa Incu Ulin. MIU. MUI. Siap Kang. Mau Ulin ya, Incu. Salam Oke. sehat. Salam sehat. Rimbawan. Rimbawan.